tanaman yang sangat langka. Nah, ini pernah diburu para kolektor seperti ini tanamannya ini. Nah, tanamannya pernah diburu oleh kolektor. Jadi kita juga tidak merusak, biarkan aja hidup alami ya. Jadi lereng Anjasmara ini juga sangat berkaitan dengan serat Damarwulan yang menyibak antara pernikahan secara sembunyi-sembunyi antara Damarwulan dan Putri Anjasmara. Terjadi kemudian di latar belakang perang Paregreg Agung antara Ratu Kencana Wungu dengan Minak Jimbo dari penguasa Blambangan. Di sini fenomena antara Banyuwangi, Blambangan dan Majapahit ya, ini terus kemudian berlanjut menjadi sebuah memori di pewayangan. Nah, ini pohonnya. Nah, pete ini juga merupakan primadona lereng gunung ini ya. Pete ini masih menjadi cita rasa masakan Jawa. Yang kalau ada pete ini bisa meneteskan air liur. Jadi ngiler kita melihat pete. Pete banyak di dalam di hutan ini ya. Jadi lereng Anjasmara pernah menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda. Karena terdiri dari lebih dari 1000 bukit. Lebih dari 400 puncak-puncaknya. Ada puncak Semar, Watu Jengger, Anjasmara ya. Bahkan kemudian banyak sekali buta ya, dan itu banyak sekali puncak-puncak dan ribuan lereng. Kemudian dari penelitian penggalian Candi Tikus itu kemudian terendam tanah aluvial sedalam 2 meter yang diduga oleh pemerintah kolonial Belanda dari lereng-lereng Anjasmara yang dibawa oleh arus Sungai Pikatan, Sungai Galo ya, sungai termasuk sungai, banyak sungai yang di sini anak-anak sungai. Kemudian menyatu menjadi Sungai Berangkal yang itu kemudian masuk ke wilayah ibu kota kerajaan Majapahit yang pernah terjadi banjir. Dalam berita Pararaton disebut dengan Mah Banyu Pindah. Artinya terjadi banjir bandang. Kang. Balik. Nah, ini sangat licin ya, karena licinnya ini dari dedaunan dan pohon-pohon tua. Nah, ini salah satu pohon keramat ya, dan nah, ini sangat licin. Nah, ini ada tanaman-tanaman yang sangat langka. Nah, ini pernah diburu para kolektor seperti ini tanamannya ini. Nah, tanamannya pernah diburu oleh kolektor, jadi kita juga tidak merusak, biarkan aja hidup alami ya. Jadi lereng Anjasmara ini juga sangat berkaitan dengan serat Damarwulan yang menyibak antara pernikahan secara sembunyi-sembunyi antara Damarwulan dan Putri Anjasmara. Terjadi kemudian di latar belakang perang Paregreg Agung antara Ratu Kencana Wungu dengan Minak Jimbo dari penguasa Blambangan. Di sini fenomena antara Banyuwangi, Blambangan dan Majapahit ya, ini terus kemudian berlanjut menjadi sebuah memori di pewayangan, di ludrukan. Di pentas-pentas seni kerakyatan itu banyak yang mengambil tema tentang Raden Damarwulan yang seorang pria sederhana, seorang abdi yang biasanya mencari rumput untuk pakan patih ya, patih Logender. Ini kemudian ternyata menjadi pendamping dari Ratu Kencana Wungu dan pemerintah Majapahit. Ini sebuah kisah yang ada di dalam kerajaan Majapahit ya, tentang sebuah rakyat jelata atau abdi yang menjadi raja. Ini luar biasa sekali. Kita bisa mengambil hikmahnya. Ini lumayan ini. Apa Pak Narkoba nggak kesulitan di sini ya? Iya. Kita memasuki area sebuah cekungan sempit tersembunyi yang dikelilingi oleh ratusan meter bukit dan tebing yang sangat terjal. Di lokasi-lokasi tersembunyi inilah kemungkinan ada semacam pemukiman atau perkampungan kuno yang sangat rahasia, yang sangat aman pada masa lalunya, seperti sebuah paradise ya, sebuah tempat kesenangan masyarakat awal yang membina keluarga ya di bawah pohon besar biasanya itu. Yang itu dikenal dengan paradise yang kemudian bermetamorfosa menjadi paradesa yang kemudian saat ini menjadi desa. Jadi desa itu berasal dari akar kata paradise, firdaus,
dan para desa atau surga. Nah, inilah yang merupakan akar asal kata dari desa. Oke. Loh, nah ini namanya gelodokan tawon. Artinya masyarakat di sini karena area lembah ini banyak sekali tanaman bunga, tawon atau kumbang atau lebah ini sangat kerasan di sini, sehingga menghasilkan madu yang sangat banyak dan melimpah, dan masyarakat mengembangkan dan memfasilitasi dalam sebuah wadah-wadah untuk memelihara tawon. Dan ternyata memang benar-benar sangat luar biasa sekali, sambil kemudian menikmati dan memetik kopi robusta. Nah ini sudah kering ya, kopi robusta. Nah ini kalau sudah matang ini berwarna merah, dan biasanya rasanya itu seperti cherry. Jadi cherry cafe, cherry coffee ini berwarna merah. Ini biji kopi yang ada di dalamnya, dan ini lendirnya ini biasanya berasa panis. Jadi manis-manis, namanya cherry ya, cherry kopi. Cherry coffee ini luar biasa sekali. Ini memang sudah dikembangkan. Jadi ada dua jenis kopi yang dikembangkan di lokasi ini, di lereng Aceh Timur ini. Yang berdaun lebar namanya robusta, yang daun kecil-kecil itu biasanya arabica. Ada dua jenis ya. Nah, disinilah kita menikmati sebuah surga yang tersembunyi, aliran sungai yang mengalir berkelok-kelok, airnya sangat jernih dan sangat segar. Inilah sebuah anugerah yang patut kita syukuri ya, dan kita jelajahi. Aduh, nah, jadi kita itu Plong ini sangat-sangat segar sekali. Airnya ini ya, luar biasa ya. Dan kita ngurus-ngurus tadi juga banyak. Kali, aku bos. Di sini ada semacam struktur batu alam yang sangat luar biasa sekali ya, struktur batu alam di sini. Itu tuh bang. Mana? Iya. Oh iya. Aku masih siang. Oke. Belum buka mana? Mengikuti video selanjutnya. Jadi di lokasi ini kita sudah menurut penuturan warga sudah kita dekat sekali dengan lokasi yang konon katanya menurut masyarakat ada seseorang keturunan Majapahit yang masih hidup, diduga masih hidup, asli keturunan Majapahit, sedang bertapa sampai berlumut ya. Kemungkinan di sebelah sana, di sebuah batu-batu raksasa yang mengumpul menjadi satu, ada gubuk kecil di sana. Nah, konon katanya seseorang yang bertapa tersebut di sana, ada semacam struktur punden berundak-undak. Nah, di sanalah kemudian kita akan mendapati sosok tersebut yang sangat misterius dan kita dibuat penasaran. Tetap ikuti video selanjutnya. Tidak mungkin
henti-hentinya ya berbagai macam penemuan-penemuan serta kemudian kemunculan-kemunculan fenomena alam selalu menjadi penasaran untuk kita pecahkan, termasuk berbagai macam tinggalan budaya yang di atasnya. Lereng Gunung Anjas-Moro yang pernah menjadi gunung suci pada masa kerajaan Majapahit sangat-sangat langka, banyak para explorer yang belum sekali menjajaki lokasi ini. Seakan-akan kita yang baru pertama kali menjajaki lokasi ini, konon banyak hal misterius yang akan kita ungkap. Jadi kita berada di sungai besar pada musim kemarau, tetap mengalir dengan jernih dan besar. Ini merupakan sebuah mata air yang sangat banyak dari lereng-lereng, tebing-tebing dan jurang-jurang dari lereng Gunung Anjas-Moro yang menyatu menjadi sungai besar ini, sehingga airnya sangat jernih. Batu-batuannya diduga ini merupakan semacam abu vulkanik purba yang membatu. Jadi struktur dan warnanya ini jelas, ini merupakan abu pada masa purba yang membatu. Artinya disebut juga batu kombong ya, atau kemudian batu apung. Ini sangat mirip dengan jenis batu yang pernah ditemukan para peneliti Belanda pada masa kolonial tentang letusan Gunung Krakatau. Jadi diduga pada masa lalu Gunung Anjas-Moro ini juga pernah meletus. Bomba. Jadi kita apa? Oh alah, di lokasi ini kita berpijak ini adalah di tengah jurang, kiri dan kanan ini adalah rengkahan ya, semacam sesar atau semacam bumi terbelah. Jadi ada daratan yang menjulang ke atas sebelah kanan dan ada daratan yang menjulang ke atas sebelah kiri. Kita berada di tengah-tengahnya. Ini diduga merupakan bumi yang terbelah pada masa purba, semacam sesar atau rengkahan ya. Dan kita akan mendapati sesuatu yang unik di sini. Air muncrat dari dalam batu dan di bawahnya ada semacam tempat pertapaan. Dikelilingi oleh kolam. Itu mengingatkan pada sebuah sekuntum bunga teratai yang mekar di tengah danau. Jadi batu ini diduga tempat bertapa pada masa lalu ya, pada masa kerajaan-kerajaan kuno, karena pertapaan merupakan bagian dari sendi-sendi kehidupan masyarakat Majapahit yang berlandaskan pada agama Hindu dan Buddha. Di atas pertapaan ini ada semacam air yang muncrat dari dalam batu. Ya, ini diduga mata air mineral karena airnya sangat-sangat jernih ya. Dan ini sangat luar biasa sekali, tinggalan yang sangat monumental, tidak lekang oleh waktu ya. Jadi memang pada masa Majapahit, hutan tak ubahnya sebagai akademi. Tujuan para pensiunan untuk bertapa, menyempurnakan catur asrama yang keempat, Brahmacarin, Grahasta, Wanaprastha, dan Sunyasa, guna menjemput moksa. Jadi moksa itu merupakan sebuah konsep hidup ya, yang menjadi keyakinan pada masa itu, terutama pada masa kerajaan Majapahit, untuk menghindari rantai reinkarnasi yang tidak putus-putus. Rantai reinkarnasi itu merupakan kehidupan kembali, karena dalam kepercayaan Hindu Buddha, seseorang yang mati karena di kehidupan sebelumnya banyak melakukan dosa, maka di kehidupan selanjutnya setelah mati akan lahir kembali dalam wujud manusia yang hina. Bahkan kalau dosa-dosanya itu banyak sekali, maka di kehidupan selanjutnya akan menjadi makhluk yang sangat buruk, bahkan sampai ke derajat seekor kumbang tai. Nah, disitulah kemudian pentingnya kemudian menghindari segala dosa dan noda agar terbebas dari rantai reinkarnasi, kemudian bisa menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Itulah definisi moksa pada masa ini. Ya, saat ini kemudian moksa juga mengalami pergeseran ya. Jadi semacam ya delok kamerae bisa. Ya, di sini kita juga melihat ada semacam gua. Ya, juga ini gua ular naga ya. Coba kita hati-hati, rahayu.
Apa itu, Rek? Ular ya? Ular ya? Ular! Ular! Tekek kayak. Oh, Mas. Tekek. Tekek gawat deh. Mlebu rono Mas, mlebu iki lho. Oh, mlayu rono. Gede ini walaan. Mboten pang ah. Sik, gleduk. Oh, pakai nutup ya? Apa? Hati-hati memang dulu. Ini ada batu sesuatu yang misterius ya. Kayak seperti arcaan Venus gitu loh ya. Telapak tangan. Iya, ini. Coba kita cari jejak-jejak misterius. Nah, jadi kali ini kita ada di lereng Gunung Anjasmara. Lereng Gunung Anjasmara ini identik dengan cerita Damar Wulan dan Putri Anjasmara ya. Putri Anjasmara dalam serat Damar Wulan ini merupakan putri dari Pate yang bernama Logender. Nah, Pate Logender ini dalam serat Damar Wulan diceritakan memiliki dua putra, Layang Seto dan Layang Kumitir, serta Putri Anjasmara menjadi nama gunung ini. Gunung ini masih misteri. Bahkan konon katanya di gunung ini masih sosok-sosok yang pernah dilihat oleh warga setempat adalah seorang pertapa yang sangat tua. Bahkan termasuk ya orang-orang pasukan Jepang pada masa lalu itu masih bersembunyi di lereng Gunung Anjasmara. Mari kita simak ya jejak-jejak misteri ini. Jadi teman-teman yang belum mengenal alpukat dalam alaminya ya, ini adalah pohon alpukat. Biasanya ini banyak ulat bulunya. Nah, jadi pohon alpukat itu seperti ini. Cabangnya itu sampai menjuntai ke tanah. Buahnya seperti ini, bergelantungan, berwarna hijau. Hijau kemilauan seperti kaca. Mengkilat seperti kaca seperti ini. Ini adalah pohon alpukat, kemungkinan ini masih muda. Biasanya kalau sudah tua ini membesar, besar sekali ini. Dan buahnya jarang, karena pukat besar itu buahnya jarang. Kalau pukat kecil buahnya biasanya lebat. Nah ini ya, jadi memang lereng Gunung Anjasmara ini banyak misteri yang ada. Nah seperti ini namanya pisang Raja Nangka ya, bukan Raja Majapahit, ini pisang Raja Nangka. Seperti inilah kondisi semak belukar yang di lereng Gunung Anjasmara, seperti masuk ke dalam lorong-lorong rahasia, gua-gua di bawah semak belukar. Jadi kita keluar masuk semak belukar seperti ayam hutan. Jadi mengingatkan kita pada pelarian para bangsawan Singosari, Raden Wijaya, Lembu Sora ya, termasuk kemudian Banyak Kapuk dan teman-temannya Raden Wijaya melarikan diri dari serangan pasukan Jaya Katuang dari Gelang-Gelang. Jadi ini bibir jurang di bawah sana itu ada sungai besar yang sangat bersejarah, namanya Sungai Galuh. Nah, mengikatkan sebuah batas kerajaan ya, antara kerajaan Jawa dengan kerajaan Galuh, antara kerajaan Jawa, Galuh dan kerajaan Pajajaran Sunda ya. Sunda dan Galuh. Nilai budaya, flora dan faunanya ya, termasuk di sini itu ada bunga langka. Masyarakat ini mengenalnya dengan bunga waung. Waungnya harum, sedap-sedap di mana, dan ini banyak. Jadi lereng Gunung Anjasmara ini ternyata surga bunga. Bunganya banyak dan beraneka ragam. Nah, termasuk selain bunga yang berwarna pink, ada juga bunga yang berwarna kuning merona. Ini kesukaan kumbang atau tawon-tawon ya. Ini kalau masyarakat lokal mengenalnya bunga paitan ya, karena memang baunya ini pahit untuk obat diabetes ya, diabetes, jantung, dan bunganya sangat indah, warnanya kuning seperti bunga matahari. Nah, ini salah satu bunga yang mengingatkan sebuah kisah Arya Kamandanu dengan Meisin ya, di lereng Gunung Anjasmara ya, di mana kisah romantis ini memang tersembunyi di balik lereng-lereng keindahan Gunung Anjasmara. Mari kita lihat lagi.
Lereng Gunung Anjas Moro ini batu-batuannya merupakan batu andesit yang sangat tua, terbentuk sekitar 50 juta tahun silam, merupakan dataran tertua dari Pulau Jawa bagian tengah. Karena Pulau Jawa bagian tengah ini merupakan dataran tertua, terbentuk sekitar 50 juta tahun, didahului oleh Jawa Barat terlebih dahulu sekitar 60 juta tahun, kemudian diikuti dan diiringi bagian pesisir utara mengalami pengangkatan yang dikenal dengan Pegunungan Kendeng Utara dan Pegunungan Kendeng Selatan. Ini terbentuk setelah itu sekitar 23 juta tahun silam. Dari segi batuan Gunung Anjas Moro ini, artinya gunung ini terbentuk sekitar 50 juta tahun silam.